Saya secara pribadi belum pernah bingung membaca Alkitab. Ya sudah, silakan Pak Lunas. Anda membaca Alkitab, ternyata Anda mendapatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dilantik dan Allah Bapa pensiun, benar tidak? Iya benar tuh Bang, itu kan ada ayatnya. Nah benar. Ya. Nah itu dia bawa ayat Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba Anda menjelaskan ayat itu, silakan Pak. Ini kawan saya loh, dulu berdiskusi. Beliau ini kalau berdiskusi itu data dengan macet, lebih banyak macet. Tapi dia tambah ganteng ya. Lagi di mana ini, Bang Tristan? Lagi di mana? Ada jalan dinas, Bang. Oh siap. Sehat selalu, jaga kesehatan ya, dan tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dilindungi oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa yang di sorga. Amin. Amin, amin. Amin. Siap. Ya. Ya anggap yang di sudut bawah itu iklan. Lanjut. Bang Lunas bilang Tuhan pensiun. Kalau bagi saya tidak ada Tuhan pensiun, Bang. Nah silakan Pak Lunas, silakan. Karena begini, bagaimana dia bisa pensiun? Karena dia sendiri yang menjelma menjadi manusia. Baru lagi nih Pak Lunas, pemahaman baru lagi nih. Tenung baru nih, coba Pak Lunas, silakan. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau misalnya dia bukan Tuhan, saya mau tanya Bang Loding dulu, yang mengambil nyawa manusia itu Tuhan atau jangan silakan sama lain? saya. Mohon maaf, saya di sini hanya menjelaskan tempat saja karena ada narasumber saya. Silakan Pak Lunas. Mungkin ada yang bisa jawab, yang bisa mengambil nyawa manusia itu Tuhan atau ada orang lain atau ada makhluk lain? Silakan Pak Lunas, Pak Lunas silakan. Tuhan Bang, Tuhan. Oke. Semua orang tahu itulah Bang. Iya, makanya baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 atau saya bacakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Siapa yang bisa berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali kalau dia bukan Tuhan? Bang Tristan, izin Bang sebentar aja. Iya siap. Tanya Bang Loding, dia nggak harus bertanggung jawab. Kan dia yang membuat judul. Jangan tanya Bang Lunas. Jangan. Tanya harus bertanggung jawab dia. Jangan kita digoreng-goreng. Begini Bang Kiko, maksudnya bukan Anda punya dendam apa sama Pak Lunas, coba. Mentang-mentang dia Katolik, terus Anda mau apa begitu? Maksudnya? Coba Pak Lunas bicara dulu. Kayaknya dia tidak suka Anda di sini Pak Lunas. Maksudnya bagaimana ini? Coba silakan. Ini bukannya, karena dari tadi kan Pak Lunas yang menjawab, tapi beliau suruh langsung ke saya. Emang ada apa dengan Pak Lunas ini, coba? Apa punya dendam pribadi atau bagaimana? Bentar dulu. Bang Loding kan buat judul. Oten bingung dengan Bible sendiri kan? Ya bertanggung jawab. Jawab tuh Bang siapa? Bang Tristan. Jawab. Jangan suruh-suruh Bang Lunas yang jawab. Oke, baik. Saya menjawab. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus yang kamu salibkan itu Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Nah, berarti Allah ini Tuhan telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Kalau Allah Bapa tidak pensiun menurut Pak Lunas, berarti ada dua Tuhan. Benar tidak Pak Lunas? Benar Bang, benar. Jadi nah itu silakan, dia juga Katolik. Saya jelaskan tentang ayat itu. Allah membuatnya menjadi Tuhan, maksudnya di sini Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi dalam diri manusia. Dia mengosongkan dirinya menjadi Yesus. Itu bagaimana Pak Lunas? Dia sendiri yang mengosongkan diri menjadi Yesus, Pak Lunas. Silakan. Jangan buang-buang ke Bang Lunas. Kenapa Bang Loding lu buang-buang apa? Bang Loding yang bacakan, Bang Loding yang buat judul. Makanya dijelaskan bahwa dia dia menjadi Tuhan karena dia mengosongkan dirinya menjadi. Berarti Bang Kiko percaya kalau berarti Bang Kiko percaya kalau Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Firman sumber perkataan Allah. Iya, diam dulu. Pak Tristan, apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Ya,
Jadi firman Allah, ya. Itu. Pada Tuh. mulanya adalah Tuh. firman. Tuh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kami Iya, kita sama. simpel saja. Iya, iya, simpel saja. Simpel saja Pak Tristan. Apakah Pak Tristan yakin bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Ya, begini Bang. Kita manusia. Begini lagi. Ya, kan Abang suruh menjelaskan. Kita manusia. Iya, iya, oke. Kita ada tubuh, kita ada suara, yaitu firman kita. Apakah suara saya bisa dipertanggungjawabkan orang lain? Dan saya punya roh, jadi ada firman saya, dan ada roh saya. Kalau saya tidak punya roh, berarti saya sudah mati. Kalau saya tidak berfirman atau berkata-kata, berarti misalnya saya berkata-kata tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh Bang Loding. Karena misalnya saya berkata-kata menghina orang lain, berarti yang akan dituntut adalah saya, karena itu keluar dari saya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Ya, dia berinkarnasi melalui firman-Nya. Iya, begini, simpel saja. Iya, gitu, Apakah iya. Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Iya, Bang. Iya. Oke, Pak Lunas, ketika paham Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri, paham apa itu Pak Lunas? Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri, itu paham apa? Mungkin netizen di bawah tahu itu paham apa? Karena Kiko ini memang ular beludak. Dia tidak tahu kan? Dia ini tidak tahu denom-denom, makanya dia harus banyak belajar denom. Itu paham apa teman-teman ketika Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri? Tritunggal. Kenapa nggak ngerti? Pak Adam, coba kasih tanggapi. Pemahaman Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri, berarti paham apa itu? Paham apa Bang Kiko? Nah, oke, sabar ya, sabar. Sabar. Daripada kita berkelahi, nah di sini kita hadirkan Kristen mula-mula. Bapak Kristen mula-mula. Ya. Ketika Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka itu nanti kita tanya kepada Bapak ini. Beliau ini adalah Kristen mula-mula. Nah, halo Pak Dehe, selamat malam. Lagi. Selamat malam. Iya, ini Pak Dehe, di sini ada satu ekor ular beludak dan ada satu ini yang dia punya paham itu Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Baru di sini ada juga paham yang Allah Bapa itu pensiun. Lama-lama saya ini gantung diri Pak Dehe. Tidak sanggup Pak Dehe. Tolong Pak Dehe terapi pelan-pelan. Ini Pak Tristan ini dia meyakini bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalau Bang Kiko ini dia tergantung arus. Kalau arus ke kiri dia ikut ke kiri, kalau arus ke kanan dia ikut ke kanan. Jadi dia diberikan julukan ular beludak. Nah, kalau Pak Adam ini Tuhan pensiun, Allah Bapa pensiun. Silakan Pak Dehe, berikan pencerahan dulu. Ya, dengar ya, Pak Dehe dulu baru nanti kalian tanggapi. Silakan Pak Dehe. Saya mendengar saja dulu Pak Pastor. Oh iya, mendengar, siap. Oke. Mendengar dulu. Karena saya Ya, bagaimana Pak Adam? baru masuk ini. Iya. Oke, tadi Pak Tristan mengatakan bahwa Yesus Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Benar? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya, coba Anda bacakan di 2 Yohanes 1 nomor 7. Begini Bang, belum ditanggapi tadi pertanyaan saya tentang pernyataan Yesus yang mengatakan aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kalau berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali, apa itu bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Siapa manusia yang bisa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali kecuali Yesus? Itu semua tertulis ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tertulis Tidak, di situ Bang, semua. Ini dalam Yohanes. Sabar, Anda dengar. Makanya Anda kan mau saya jawab. Kan? Ya. Saya jawab pakai dalil, Anda tidak mau. Anda mengatakan, siapa yang berkuasa memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya sendiri. Semua itu jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Silakan Anda baca.
Silakan Anda baca. Kisah para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Paham ayat ini? Paham tidak ayat ini? Ayat ini mau menceritakan kepada kita segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu semua dilakukan oleh Allah Bapa. Mau dia bunuh diri, habis itu dia bangkit sendiri, mau dia loncat tidak mati, mau dia bangkitkan orang mati, mau dia kasih mati orang, mau dia gantung diri, mau dia digantung, itu semua dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran anaknya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Untuk apa Dia berikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan itu? Agar seluruh orang percaya bahwa Dia ini diutus oleh Bapa. Makanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengadakan tangan ke langit. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selesai perkara. Haleluya. Iya, masa saya lebih paham daripada kalian bertiga dengan Pak Adam. Malu saya sama Pak Dehe ini. Itu. Iya, betul Itu. Pak Pendeta. Percuma menginjil terus tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Iya, itu Pak Tristan. Kalau Pak Tristan mengatakan bahwa dia berinkarnasi, berarti Pak Tristan harus menerima konsekuensi di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Paulus bertemu dengan Yesus dalam rupa manusia atau rupa apa? Kan? Itu kan di-skak dengan pion. Malu nanti kalau di-skak dengan pion. Sebentar dulu. Paulus ya, Bentar. silakan. Siapa di sini pendeta? Siapa di sini pendeta? Itu di sebelah Pak Dehe. Ragukan kependetaan Pak Dehe. Pak Dehe kasih tunjuk gereja yang Pak Dehe baru kemarin beli itu. Kasih tunjuk Pak Dehe. Kasih tunjuk sertifikat. Bukan Pak Dehe masalah ini gereja. beli gereja sendiri. Di antara kita berlima, siapa yang di sini pendeta? Saya bertanya loh. Buat apa kamu bertanya pendeta sementara di sini ada PST, peneliti sekolah teologi dari Vatikan 13 tahun. 13 tahun. Kemudian saya rusak. Karena begini Bapak Tristan, sabar Bang Kiko. Karena Bapak Tristan, ketika Anda merujuk bahwa Yesus itu Bapak Tristan, begini, saya kasih kuliah sama Anda sedikit. Begini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itu tertulis dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Coba Anda baca ayat itu, saya tanya sama Anda. Merujuk kepada siapa itu ayat itu? Coba baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Ayat itu merujuk kepada siapa? Anda yang pemilik kitab, seharusnya Anda lebih tahu. Merujuk kepada siapa? Bisa bacakan Bang? Ya, dialah 1 Timotius 6 nomor 16. Baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Itu sosok itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Bang.
Nah, Bapak. ini Pak Dehe, merujuk kepada Yesus. Kemudian Bang, ini saya mau tanya dulu di Yohanes 10, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Siapa yang berani menyatakan bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau dia bukan Silakan Pak Dehe, mungkin Pak Dehe masuk. satu Pak Dehe dengan lebih Tuhan. berhak karena Pak Dehe juga Kristen, silakan. Yohanes 14 ayat 10. Masuk Pak Dehe. Iya, ya. Gimana Bang? Coba baca Yohanes. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaan ini. Artinya, siapa yang berani mengatakan bahwa dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia? Ada timbal balik di situ. Pertanyaannya siapa yang berani? Maksudnya selain Tuhan Yesus, siapa yang bisa mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Seandainya dia mengatakan Bapa di dalam aku, tapi dia juga mengatakan aku di dalam Bapa, karena ayat ini mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau mereka bukan satu. Enggak ada satu di sini Bang. Ya. Jadi artinya di sini aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Iya. Artinya mereka satu pengajaran, bukan satu tubuh. Di sini kebanyakan kita kadang-kadang mengatakan ini mungkin satu tubuh. Tetapi tidak, karena Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Jadi Yesus itu kita harus akui bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Bukan Allah sendiri, tetapi dia adalah utusan. Mengapa dia diutus ke dunia? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa. Bukan Yesus Tuhan, bukan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah Saulus, bukan Yesus. Dan di dalam ajaran, saya sudah membaca Alkitab ini, Yesuslah yang berkuasa juga. Siapa yang memberi kuasa? Adalah Allah Bapa. Kalau abang merasa ada di dalam kitab, coba tunjukkan di mana datanya. Ya, Itu izin Bang Teh. Maaf, saya mau jawab. Ya, Di silakan. saat Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kamu salah? Kenapa kamu menyebut aku ya Tuhanku, ya Allahku? Ya jangankan Thomas, Anda sendiri menuhankan saya siap. Jangankan Thomas. Tidak, dia menyebut Tuhan Yesus saat itu kepada Tuhan Yesus. Iya, itu hanya Thomas. Ya Allahku, ya Tuhanku. Ya, kata Yesus iya. Tetapi kalau kita baca abangku dari
Injil semua itu, Yesus jelas-jelas dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Allah langsung. Makanya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberi kuasa? Ya Allah, Allah Bapa. Makanya Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapa. Contohnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kan Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapa. Tetapi para hamba-hamba Allah menyuruh kita berdoa kepada Yesus. Terbalik memang. Berarti Bang Dehe tidak percaya Yesus juga Tuhan. Yesus yang mengatakan dia bukan Tuhan, dia adalah Allah. Dia adalah utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 20 ayat 17. Dia pergi kepada Allah, Allahmu, dan pergi kepada Allahku. Nah, Ya, maksud sekarang ini Bang Dehe tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tanya dulu gerejanya apa beliau tuh. Apa gerejanya? Tanya dulu. Abang gereja apa? tanya Kiko, apa gerejamu Kiko? Apakah di gereja ada Yesus? Nggak ada bro, nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Saya udah keliling gereja-gereja itu, nggak ada Yesus. Bagaimana kita berdiskusi, kita berbeda pemahaman dan aliran. Sama, aliran kita adalah pengikut Yesus dan Alkitab kita adalah hanya satu. Tetapi tafsiran kita yang berbeda. Tafsiran yang berbeda Bang, Alkitab kita sama. Bapak jangan memaksakan kehendak juga begitu Pak. Saya tidak memaksakan kehendak, tapi saya membaca Alkitab. Contoh, Yesus. Jadi kami nggak membaca. Kami nggak membaca. Kami nggak baca. Anda membaca cuma tafsirannya beda. Contoh nih, Yohanes 17 ayat 3. Yesus mengatakan di sana, kita baca. Biar jelas, biar nanti saya mengatakan saya paksakan si Bapak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak saksi Yehova kan? Nggak ada saksi Yehova, tidak ada tertulis bahwa saksi Yehova. Saya 42 tahun menyembah Yesus, tetapi ketika saya sakit, saya baca-baca Alkitab, dan saya tahu bahwa Yesus menyuruh kita berdoa kepada Bapa. Izin Bang Dehe, minta maaf. Bagaimana pendapat Bang Dehe tentang perkataan Tuhan yang mengatakan, mintalah dalam namaku, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Iya, betul. Diminta di dalam nama Yesus boleh. Tidak ada, karena Yesus itu satu pengajaran dengan Allah. Ya, tapi dia mengatakan aku akan melakukannya. Iya. Berarti dia yang akan menjawab doa itu. Iya. Karena Dan Yesus. kepadanya telah diberikan kuasa oleh Allah. Jadi Bang Dehe percaya bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa akan menjawab doa-doa kita. Iya, bisa. Kan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apalagi? Siapa yang memberi kuasa? Kan kita bertanya itu. Yang memberi kuasa siapa? Allah Bapa. Ya,
Bapa yang ada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Betul, Bapa yang ada di dalam dia, tetapi bukan. Nah, kita baca Bilangan biar lebih jelas lagi, Bang. Ya, biar kita paham. Ini kan kita diskusi, bagi-bagi ilmu. Toh, kalau di gereja ini bagi-bagi ilmu, apa yang disampaikan pendeta tidak bisa kita bantah, hanya iya-iya saja. Nah, di sini Pak Dehe nggak boleh gitu. Kenapa nggak bisa dibantah? nggak ada nggak tanya bisa jawab begitu, di nggak gereja, bisa. Bang. Coba Anda lihat. Saya kalau pendeta naik ke mimbar pendeta tidak ada tanya Kalau jawab, kata nggak ada. pendeta salah, saya lawan. Nggak ada Itu orang lawan Bapak pendeta. sendiri. Saya lawan kalau salah, pengajarannya salah, saya lawan. Nggak ada Itu Bapak. karena semua gereja saya pernah datangin yang beda-beda itu. Kalau dia naik ke mimbar, apapun yang dia sampaikan maupun benar salah tidak ada yang komen di bawah. Karena Roh Kudus sedang berbicara katanya. Jelas itu, Bang. Ya nggak mungkin sedang khotbah diributin setelah selesai khotbah. Nah, setelah itu nggak ada, Bang, karena ada yang bawa liturgos, nggak ada. Kecuali nggak Kalau ada, saya kecuali PA di rumah-rumah itu ada tanya jawab, Bang Kiko. Kita harus jujur, ya jujur kita. Setelah selesai Jujur, Bang ibadah. Kiko, jujur. Ya, ya saya bantah lagi, Bang Kiko ya. Ya, Bilangan pasal 23:19 dikatakan di sana bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, begitu Bang Kiko ya. Allah sendiri yang bicara di sana. Bang Lunas beri tanggapan Bang Lunas. Jangan Bang Lunas diam juga. Bang Lunas. Iya lah, kita kan diskusi sesuai data, Bang. Silakan. Dari style Bapak itu seolah-olah kayak nggak menganggap kemampuan orang, nggak menganggap narasi orang. Seolah-olah dari cara Bapak berbicara itu tidak menganggap kami bertiga loh. Tertawa. Bantah Bang Kiko, bantah pakai data. Saya akan mengeluarkan data. Nggak pakai data selalu. Nggak pakai data. Tentang perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 13 ayat 13, dia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, Abangku yang sebab memang akulah guru dan Tuhan. Abangku yang dibantah itu adalah Yohanes 17 ayat 3. Itu yang ku keluarkan data tadi. Jadi abang membantah itu, dan Bilangan 23 ayat 19. Itu namanya baru gentleman. Ku keluarkan data, Anda membantah data itu pakai. Baca dulu Pak bilangannya, baca. Udah tadi Bilangan 23:19. Tapi di Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Betul. Tuh, bagaimana itu? Iya. Betul. Bang Tristan, kalau abang ketemu beliau ini habis, abang diputar-putar nanti kayak gangsing, diputar-putar habis. Bukan begitu, Bang Kiko. Pak Dehe, sabar, bukan begini. Pak Dehe ini kan jadi kalian berdiskusi tadi, saya buka di sini loh. Ternyata biblika sekali, ya. Nah, tadi kan Pak Dehe sudah baca di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Masa dia berfirman tetapi tidak melakukannya. Nah, tiba-tiba Bang Tristan bertanya kepada Pak Dehe tadi Yohanes 13:13. Bang, kalau Anda baca Yohanes 13:13 itu Anda baca sampai 16. Anda mentok di situ lagi 16. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Itu LAI salah terjemahan. Di 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Yesus diutus oleh Bapa, berarti Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Betul. Begitu, makanya baca satu perikop.
Begitu kami sampaikan ini karena Bibel kalian ini kami sudah, saya kaji Bibel kalian ini sampai saya lupa kaji istri saya di kamar loh. Haleluya. Haleluya. Iya. Begitu ternyata pemahaman saya seperti Pak Dehe. Begitu. Cuma Pak Dehe lebih suka mengikuti peraturan-peraturan lama. Kalau saya ikut peraturan baru. Begitu. Pak Dehe masih mengikuti peraturan-peraturan Yesus, tapi saya sudah mengikuti peraturan Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Paham Jadi sampai sini? sudah dua ayat yang pertama yang Thomas, Tuhan Yesus tidak menyangkal, tidak memarahi Thomas, dan yang kedua dia mengatakan jawabanmu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Baru kita lanjut ke Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Tetapi itu dibantah. Tetap dibantai itu sampai Biar Bang muter-muter. Kiko ini diskusi Bang Kiko. Kalau orang iya saja bukan diskusi. Anda ini tidak ada ilmu. Itu orang kalau diskusi lah saling membantah. Kalau saling lempar bola itu main bola. Sudah tahu orang diskusi lah saling membantah lah. Emang orang lagi saling pantun. Anda saja ketika Anda membantah tidak punya dalil. Pak Dehe membantah ada dalil. Di sini kita diskusi netizen yang menilai. Begitu, putar kiri, putar kanan. Akhirnya di gereja, putar ke kiri. Kan, baru tidak mau jujur. Silakan lanjut, silakan Pak Dehe. Pak Kiko nyimang saja, saya selalu berdoa agar Pak Kiko itu dapat hidayah, silakan. Ya, betul. Minimal Pak Dehe lah. Jadi Roma 14 ayat 9, begitu abangku. Roma 10. Oh, Roma 10. Roma Irama. Membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa Allah lah yang membangkitkan Yesus. Itu jelas. Bukan Yesus membangkitkan Yesus. Saya sepakat. Ya, artinya Anda meludahin langit dan ludahmu sendiri kena mukamu. Ya. Di sini Paulus bersaksi. Paulus itu sama seperti kita, Bang. Ya. Tristan, bahwa Paulus bersaksi bahwa Yesus itu adalah dibangkitkan oleh Allah. Allah Tidak, yang membangkitkan. Di sini dikatakan Yesus adalah Tuhan, Bang. Iya, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Betul. Betul sekali. Bukan Tuhan membangkitkan Tuhan. Ya. Berarti Pak Dehe percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan itu satu, Esa. Yohanes 4:24. Apa 2 berapa itu? Allah itu adalah roh. Dan barang siapa yang menyembahnya harus dalam bentuk roh. Yesus sendiri yang bicara itu, bukan saya. Bang Tristan, kalau tidak mau putar-putar Bang Tristan, seperti ini pemahaman saya saja kan aman itu. Siapa yang mau bantah, siapa yang mau lanjut? Itu. Jadi Yesus itu selama masih dia Israel, sebelum dia mati dan bangkit, itu dia memang utusan. Dan itu diperkuat dengan ayat-ayat. Dia itu utusan. Memang dia anak Allah, dia dari Allah, dia dari surga. Sebab dia pernah bilang, saya bukan dari dunia ini. Iya. Dan Yesus itu tidak bisa dilihat. Tapi Yesus dilihat, makan bersama dengan orang-orang, murid-muridnya. Nah, dilahirkan, orang lihat. Disunat, Bang. Bahkan disunat Yesus Iya, itu. disunat. Dia itu utusan. Nah, tapi
Kenapa saya percaya dia sekarang? Nah, karena ya itu kisah para rasul itu, siapa mau bantah itu? Di situ sudah jelas. Nah, karena sampai sekarang pun tidak ada yang bisa melihat dia Yesus lagi. Kenapa? Karena dia sudah jadi Tuhan. Kan begitu. Iya, kalau saya itu simpel ya. Contohnya Bang Tristan. Bang Tristan ini kalau kalau kita buat mutar-mutar itu simpel sekali. Kalau orang-orang seperti Pak Bang Tristan, Pak Kiko, kita contoh ya. Pak Tristan, Tuhan bisa tidak jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa. Iya, bukan itu saya tanya. Yang saya Tapi kalau tanyakan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan bisa menjadi apa saja yang Ia mau karena Dia berkuasa. Begini Pak Tristan, belajarlah dijawab apa yang ditanya saja, tidak perlu mengeluarkan negeri apa yang tidak ditanya Anda jawab, simpel. Tuhan bisa tidak jadi manusia? Bisa? Bisa. Manusia bisa tidak jadi Tuhan? Tidak bisa. Oke, komitmen kita ya Pak Dehe, ingat, Tuhan bisa jadi manusia dan manusia tidak bisa jadi Tuhan. Kita sepakat, kita komitmen. Haleluya. Tolong baca Yohanes 3:13. Baca kasih besar Yohanes 3:13. Ingat, kita sudah komitmen manusia tidak bisa jadi Tuhan. Sabar Pak Pertanyaan Lunas. ini bukan untuk Kita saya sudah- kan? Bukan untuk saya kan? Bukan. Untuk Pak Tristan. Ya kita sudah sepakat ini. Bahwa manusia tidak bisa jadi Tuhan. Coba baca Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun. Coba Pak Tristan baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus. Berarti tidak bisa kan jadi Tuhan kan manusia kan? Tapi Dia juga ini anak dia dari pasti- Bapa. Nah, Izin. langsung. Dia Pasti adalah bantah. anak tunggal Bapa. Sudah, silakan bantah, silakan. Iya, Dia nggak apa-apa. adalah anak tunggal Bapa. Di sini kalian tidak berpikir, di sini sebenarnya kalian itu harus malu kepada kami orang Islam. Karena kenapa? Karena tidak secara langsung kalian itu sedang berdiskusi dengan Bible kalian sendiri. Kalian Iya. itu tidak sadar bahwa kalian membantah itu dengan kitab kalian sendiri. Begini Pak Tristan. Pak Tristan, saya kasih analogi yang simpel. Kalau di dalam Bible sudah tertulis bahwa ini adalah remote. Datang Pak Pendeta menjelaskan bahwa ini adalah HP. Berarti penjelasan Pak Pendeta itu ngawur atau tidak? Jujur. Jadi begini, Bang. Sabar. Izin. Saya kasih analogi dulu. Saya kasih Iya, iya. analogi. Ketika di dalam kitab suci, di dalam Bible tertulis bahwa ini adalah remote. Tiba-tiba datang pendeta menjelaskan kepada Anda bahwa ini adalah handphone. Ini adalah HP. Berarti penjelasannya ngawur atau tidak? Ngawur. Di dalam Bible itu sudah tertulis, Yesus hamba Tuhan, Yesus manusia. Datang pendeta menjelaskan dia Tuhan. Ngawur atau tidak? Jadi begini, Bang. Penjelasan tentang Silakan, masuk, anak Pak manusia. Izin. Penjelasan tentang anak manusia. Saya pikir kita semua tahu kalau misalnya dia memang dalam bentuk manusia dia adalah anak manusia, tidak mungkin dia adalah anak dari hewan atau yang lain. Kenapa dia ditekankan anak manusia? Karena dia dari sorga, dikatakan tadi dia dari sorga dan berinkarnasi ke dalam tubuh manusia dan dia tidak makanya Terus kita disebut anak manusia ini dari manusia. mana? Ya? Kita manusia ini bukan dari sorga. Oh, bukan. Oh, kalau begitu hapus Matius 4 nomor 4. Hapus. Kalau tidak hapus, sebelum hapus baca dulu. Matius 4 nomor 4. Coba baca. Matius 4 nomor 4. Sebelum Anda cari, saya tanya, Allah Bapa tempatnya di mana, Bang? Bang Tristan. Allah Bapa tempatnya di mana? Di sorga. Baca Matius 4 nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah tempatnya di mana? Di sorga. Berarti kita manusia keluar dari mana? Tidak, Bang. Yang dimaksud di sini, Sudah bantah sampai semua bantah. Bantah Coba. semua, bantah semua.
Abang kan Bang, silakan masuk, bertanya, Pak. saya mau menjawab. Oh iya, silakan. Iya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, di sini yang membuat manusia hidup itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan dikatakan bahwa manusia dari mulut Allah. Coba Mungkin kurang abang, jelas di situ bahasa Indonesia ya. Bang, semua manusia itu datang daripada Allah. Semua. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Itu hakikatnya begitu, Bang. Tidak, Makanya Bang. dikatakan di situ. Ayat itu bisa kita konfirmasi begini. Kalau kita lapar, kita badan lemah, kita makan roti, badan kita kuat. Tetapi kalau iman lemah, berarti kita harus konsumsi firman Ya. Tuhan. Nah bukan kenapa berarti kita bahwa harus dengar? Kenapa kita harus konsumsi firman Tuhan? Karena kita dari Tuhan. Kalau kita bukan dari Tuhan, kita mau konsumsi firman apa? Firman pendeta? Masa Anda lebih percaya pendeta daripada Bibel Anda sendiri? Coba Anda belajar dengan baik. Jadilah Kristen yang baik dan benar. Kalau Anda selagi begini, saudaraku ya, saya kasih sedikit pemahaman kepada Anda ya. Ketika Anda pulang motor, tempatnya ini di garasi. Motor ini tempatnya di garasi. Ketika kita pulang dari pasar, kita taruh motor di ruang tamu. Maka motor itu akan menjadi pertengkaran antara kita dengan anak kita, dengan istri kita. Karena kenapa? Karena kita tempatkan motor itu bukan pada tempatnya. Selagi Yesus kalian tidak tempatkan pada tempatnya, maka kalian akan berdebat satu sama lain. Contoh, kalau saya lepaskan ini, kau sama Bang Adam pun berdebat. Setelah saya lepaskan, kau sama Bang Kiko pun berdebat. Coba kalian bertiga ini tempatkan Yesus pada tempatnya, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Saya kasih 10 dalil ya, 10 dalil. Kisah Para Rasul 4:23, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Ya, Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Coba, Yohanes 12:41, Yohanes 12:42, 49 sampai 45, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. 10 dalil. Jikalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti 10 dalil Anda membantah. Bantahlah dalil ini. Bantahlah. Padahal hal itu simpel. Kita tidak bisa mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia, mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, Bapa itu siapa? Lukas 4:8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Tanya lagi, Yesus, apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yohanes 20:17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tapi kata Bang Kiko sama Pak Lunas mengatakan kamu yang Tuhan. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Terus Yesus, kita harus berdoa kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Selesai. Dalil semua itu. Masa Anda mau bantah Bibel Anda sedikit? Silakan masuk. Bang, apa yang Bang Loding baca itu saya tidak ada bantah. Kan saya sudah bilang, selama Yesus masih bisa dilihat, kan saya percaya bahwa itu utusan. Tapi setelah dia naik ke surga, nah baru dilantik jadi Tuhan. Jadi semua dalil itu saya tidak. Jadi maksud saya begini, saya tidak sama dengan Bang Tristan dengan Bang Kiko. Jadi sejak semula Yesus lahir sampai di kematian itu, saya percaya itu utusan. Begitu, Bang. Jadi jangan samakan tadi tiga Pak orang Lunas, gitu. iya. Tadi Pak Lunas, tadi saya lihat Bang Tristan membawa Roma 10 nomor 9-nya. Betul kan?
barang siapa yang mengaku Yesus dengan mulutnya, kan, bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan mendapatkan apa? Keselamatan, benar? Ya. Ya, berarti menurut Paulus, barang siapa yang mengaku Yesus dengan mulutnya adalah Tuhan, dia mendapatkan keselamatan. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8, coba Anda baca. Lah biar kita kasih sandingkan ini perkataan Yesus dengan Paulus ini. Baku gigi atau baku kawan ini perkataan Baku mereka telan. berdua. Baku telan apa baku kawan nih? Lukas 4 nomor 8. Coba. Tip-tip layar teman-teman, jangan lupa love orange. Coba Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, coba bayangkan pakai akal sehat Anda ya, pakai akal sehat Apa Anda. salahnya, Bang? Paulus, iya sabar. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia selamat. Tetapi di Lukas 4 nomor 8, Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi mana yang kita ikut? Ini Paulus apa Yesus? Dua-duanya. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Mana yang kita ikut? Sabar dulu. Pak Lunas mengatakan dua Tuhan. Pasti Anda tidak Kok dua? sepakat. Kok dua? Siapa yang bilang dua? Berapa Tuhan? Yang mana? Yang sekarang Yesus. Jadi tidak Yang ada dulu? Yang Yang dulu dulu siapa? Sang Pencipta, Bapa. Jadi Berarti ayat Bapak yang pensiun abang ganti Yesus. ayat yang abang baca ini tidak ada bertentangan. Dia berbicara di ayat Lukas ini dia masih utusan. Oke, setelah itu dia terangkat ke langit, baru Bapak pensiun, dia jadi Tuhan ulang. Iya kan? Nah, itulah pemahaman itu karena penafsiran pribadi. Maka kalian, maka di dalam Al-Quran mengatakan tunggu. apa? Kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat karena pemahaman kalian berbeda-beda, tidak kembali kepada Tidak. kitab. Begitu. Bukan begitu. Dengan pernyataan saya, apa yang menjadi pertentangan antara dua dalil yang ayat yang Iya, ini? sabar dulu. Iya, saya tahu. Di dalil yang 1 Roma 10 nomor 9 Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Di dalam Lukas 4 Betul. nomor 8 Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Sabar dulu Pak Lunas. Sabar dulu. Bagaimana tanggapan Pak Tristan? Kita mau ikut yang mana? Kita ikut Paulus apa kita ikut Yesus? Sementara Kristen adalah pengikut Kristus. Mana yang kita mau ikut? Paulus mengatakan dalam Roma 10 nomor 9 bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 9 bahwa Allah Bapa yang Tuhan. Mana yang kita ikut? Mau ikut Paulus apa ikut Yesus? Kalau ikut Yesus berarti perkataan Paulus salah. Kalau ikut Paulus dan ikut Yesus berarti siap terima dua Tuhan. Tuhan menurut Paulus adalah Yesus. Tuhan menurut Yesus adalah Allah Bapa. Silakan Anda berpikir, itu kitab Anda. Kalau Anda mau bantah, silakan bantah. Kenapa Anda selalu membantah kitab suci? Karena doktrin Anda tidak selaras dengan kitab suci. Bahkan Tuhan Yesus tidak cuma mengatakan kepada Tuhan Allahmu saja, Bang. Dia juga mengatakan kalau ingin selamat, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begini ya. Misalnya ini uang. Saya mengatakan kepada Bang Tristan, ini uangku dan uangmu. Berarti uang ini uang kita berdua atau tidak? Uang kita berdua. Baca Yohanes 20 nomor 17. Mereka ini mesti pada masuk analogi baru kasih masuk dalil. Kalau langsung dalil pasti ditolak. Kasih Markus tolak, kasih Lukas tolak, kasih Matius tolak, kasih Captikus mabok. Nah ini baru pada luruskan. Coba baca Yohanes 20 nomor 17. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Paham sendirilah. Kalau mau bantah silakan masuk pada
Saya lagi, Bang. Belum. Sudah, Anda itu Bapak sudah pensiun, diam dulu lah. Kita fokus Pak Kadisan. Diam dulu. Bagaimana ini Tuhan kok ada pensiun ini lama-lama naik gumasak pejabat dunia lagi. Aduh. Susah saudaraku. Makanya hadirnya kami orang Islam di sini itu bukan mau mengislamkan kalian, tidak. Kami tahu hidayah itu milik Tuhan, tetapi kami mau itu kalian kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Ya, Kembalilah betul. kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Tempatkanlah Yesus pada tempatnya. Begitu. Ikutlah perkataan Yesus. Begitu. Buat apa coba? Jadi Ikutlah begini Bang, perkataan Yesus. kalau perkataan Silakan. Yesus juga kan Tanya-tanya ada lah. yang Mending mengatakan, Anda bertanya kepada Pak Dehe. Mending Anda Pergilah. bertanya kepada Pak Dehe. Silakan. pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan Nah. baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Betul. Silakan itu, Pak Dehe, Mas. Tuhan Yesus tidak mengatakan baptis dia dengan nama Bapa saja atau dengan nama Anak saja, tapi dia mengatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan itu tertulis Bang. Ya, betul itu Bang. Saya sependapat bahwa dibaptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan mengatakan pergilah dan jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan pergilah dan jangan jadikan aku Tuhan. Iya, Dan memang dia tidak pernah tereksplisit bahwa aku bukan Tuhan. Ya, Dia saya tidak jawab pernah nanti ya. membantah secara langsung. Saya Tapi dia bantah. waktu dia hidup, dia memang meninggikan Bapaknya. Ya, Tapi dia tidak betul. pernah mengatakan bahwa saya Tuhan Yesus, ini saya bukan Tuhan. Jangan pernah menyembah aku. Nah, saya masuk kalau begini, seru ini. Ya. Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, giliranku sekarang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi kau menuhankan Yesus pun tidak masuk surga kamu, kata Yesus. Tetapi yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Matius Itu kata berapa Bang? Yesus. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu juga? Siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus adalah orang-orang Kristen. Kata Yesus terakhir kali, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya Bang Pendeta Tristan, yang menuhankan Yesus, tidak setiap orang yang menuhankan Yesus masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke surga. Ya. Bahkan Yesus mengatakan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kamu yang mengusir setan dalam nama Yesus. Yesus tidak mengenal engkau. Tetapi siapa yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah yang masuk surga. Bukan orang yang menuhankan Yesus. Kau bantah lagi kata Yesus. Silakan. Iya, terima kasih. Dalam hal Matius 7, sebenarnya dia di Matius 7 ayat 15 sampai 23 Bang. Itu tentang hal pengajaran sesat. Iya, Dan Yesus- itu dikatakan Yesus di sana, itulah yang membuat engkau sesat, Tristan. Ya, Karena waspadalah engkau kepada menuhankan nabi-nabi Yesus. palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah kamu memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Ini maksudnya kalau menurut saya Bang ya, menurut saya tentang orang-orang yang dikatakan nabi-nabi palsu. Dia bersabda-sabda siapa tentang nabi palsu? Siapa nabi palsu? Yang mengajarkan menuhankan Yesus. Ada nanti kata Yesus tuh, bangsa ini memuji aku dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Itu yang dimaksud Bang. Jadi memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dia cuma karena ingin mencari uang. Nah, siapa yang mencari uang? Yang khotbah di mimbar lah Bang, bukan saya. Ya artinya di sini dikatakan bahwa itulah yang disebut nabi-nabi palsu. Nah, yang mengatakan bahwa kata Yesus Bang Tristan, walaupun engkau mengusir setan di dalam namaku, tetapi aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus? Yang mengusir setan dalam nama Yesus ya orang yang percaya dengan Yesus, tapi di bibirnya saja, di dalam hatinya tidak. Jelas kan? Berarti orang-orang Kristen juga yang tidak dikenal oleh Yesus. Saya kasih kau data biar jelas. Yohanes 5:24. Ya, Pak Tristan belajar sama Pak Dehe, Pak Tristan ya. Fungsi Bang Kiko ini cuma iklan saja ya. Pak Tristan fokus belajar sama Pak Dehe, Pak. Ya. Ya, saya kasih data bahwa Anda diselamatkan oleh Yesus. Siapapun yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah, maka orang itu tidak ikut dihukum. Nah, siapa itu? Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan. Kita baca. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, siapa Dia? Allah. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, haleluya. Ya, siapa yang telah pindah dari alam maut ke dalam hidup Bang? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Allah satu-satunya Allah, dan yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan. Itu yang diselamatkan. Itu yang diselamatkan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah Bapa sebagai Allah, itu yang diselamatkan. Kata Yesus, tidak turut dihukum karena dia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Para pendeta senior nggak berani mereka menyampaikan ini, nggak berani. Jikalau mereka berani menyampaikan ini, maka ketuhanan Yesus tidak jadi. Karena Yesus mengaku di sini, engkau mempunyai hidup yang kekal, tidak dihukum. Di dalam aturan Alkitab di Kristen bahwa Yesuslah yang menghukum nanti di akhir zaman. Kepadanya telah diberikan kuasa untuk menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Nah, itu Pak Tristan. Sudah jelas toh? Bahwa orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah Bapa. Nah, mana lagi dalil kau bantah ini? Nggak bisa kau bantah ini. Sampai kiamat nggak bisa bantah ini. Kalau Yohanes 10 ayat 30 Bang, nggak bakalan kau bisa bantah ini. Pokoknya sampai datang pun Yesus kau tidak bisa bantah yang satu ini.
Tapi Kau Bapak bisa juga tidak bisa bantah ini, Pak. Ade, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak Saya adalah bisa satu. bantah itu. Saya bantah. Ya, keluarkan aku dan kata. Bapak adalah satu. Nah, satu ajaran. Ajaran apa? Yohanes 17 ayat 8. Saya bantah kau. Tidak Saya di bantah situ kau. tidak dikatakan bahwa satu Saya ajaran, Bang. bantah Yohanes 17 ayat 8. Dengar. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sudah aku bantah kau itu. Satu ajaran. Satu ajaran Allah. Satu ajaran Allah dengan Yesus. Semua firman telah disampaikan. Dan mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Allah. Jangankan engkau Kristen, para pendeta S1, S2 sudah kutumbangkan. Bahkan pendeta, salah seorang pendeta di sini sampai buka celana ini. Masih hidup nih Pastor Loding. Elman Hura. Elman Hura. Semua Iya, betul. tumbang berhadapan dengan aku. Karena kenapa? Saya dipilih langsung Yesus. Yesus yang memilih saya. Ya. Apa Itu kata Pak Dehe. Yesus? Hah? Betul tadi Pak Dehe mengatakan itu yang dia mengutip Yohanes 10:30, satu pengajaran itu dia tidak baca sampai 32. Nah, betul. Terbantahkan Baca sampai dia 32. 32-nya kalau dia baca. 32. Di situ dikatakan, Iya. dia ambil sepotong-sepotong supaya dia menang, tetapi tidak menang di sini. Tidak Sudah menang. kamu melawan saya, Tristan, kau bawa satu kontainer Alkitab untuk membantah dalil saya. Kalau hanya satu pick up itu nggak bisa nanti, nggak bisa. Sudah banyak pendeta kutumbangkan dengan data-data ini. Berarti Pak Dehe ini kesempatan loh. dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau Betul. berarti Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Pak. Tapi Pak Dehe tidak percaya bahwa mereka adalah satu kesatuan. Nggak ada, mereka satu tubuh, nggak ada. Satu ajaran mereka itu. Makanya Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan firman adalah Allah Bapa. Telah kusampaikan kepada mereka. Siapa yang telah menyampaikan adalah Yesus. Siapa mereka? Adalah kita. Masa kalian ini bisa lulus SMP tapi tidak mengerti bahasa Indonesia? Aduh, saya bingung. Guru-guru kalian ini dulu seperti apa? Satu yang dibaca, satu yang dijelaskan. Mengapa begitu? Ini sudah jelas firman Tuhan ini. Yesus telah menyampaikan kepada kita. Dan kita mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah seorang utusan. Datang daripada Allah. Kalau dari saya Bang De, Yesus itu adalah firman yang datang daripada Allah. Mungkin di situ yang letak perbedaan kita. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman. Coba kita diskusi. Dikatakan begini, Bang. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Itu kesaksian Yohanes, bos, bukan perkataan Yesus. Iya, kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus kan? Iya, kesaksian hidupnya sama seperti saya. Kesaksian saya mengenai Pastor Loding. Begitu. Bukan Allah yang berbicara di situ, tetapi Yohanes yang memberikan kesaksiannya bahwa pada mulanya adalah firman. Yohanes yang berkata itu. Berarti menurut Pak Dehe, kesaksian Yohanes tentang Yesus adalah firman adalah salah. Enggak salah.
Tapi kesaksian hidupnya itu makanya dia tulis. Saya percaya itu ucapan Yesus. Contohnya Yesus mengatakan Yohanes 20 ayat 17, saya pergi kepada Allahku dan pergi kepada Allahmu. Berarti kita setara dengan Yesus. Oh, kalau di situ mungkin kita berbeda Bang, karena sampai sekarang saya pikir Iya, belum ada yang betul, belum ada yang berbeda. Karena Andra ini satu yang Andra baca, satu Anda terjemahkan. Jadi berbeda kita. belum Walaupun ada yang Alkitab kita sama. selain Tuhan Yesus belum ada yang sampai kepada Bapa. Iya, karena Yesus mengatakan akulah jalan. Jalan dia, bukan tujuan. Jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Betul. Nah, yang menuhankan Yesus abangku adalah buku-buku Paulus. Bahkan di buku Paulus itu Yohanes, apa itu namanya? Roma, Bang Roma, mana dirimu Roma? Roma dikatakan di sana Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti kalau Yesus tidak mati, tidak jadi Tuhan dong. Iya, betul. Bang Tris, kita minum dulu, minum, santai, Ya. santai. Ini Bang, saya ada kegiatan dinas dan besok pagi saya harus berangkat lagi. Mungkin kita Abang di sudah mana ini? Di mana ini abang ini? Saya di Biak Bang. Hah? Biak. Papua? Ya. Ya, saya sarankan abang kalau penginjil, sampaikanlah firman Tuhan itu sesuai yang tertulis. Ya, karena kata Yesus di Matius 28 ya, ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang Yesus perintahkan kepada kita, itulah yang kita sampaikan. Begitu abangku. Ya, terima kasih Bang. Wah, Siap. Pak Loading, izin saya Oke, karena Bang. ada kegiatan besok Siap. Bang. Iya, saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya menyinggung. Jangan bosan-bosan mampir ke klinik saya, Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Pak Ade, Oke, terima siap, kasih. Pak Loading, Oke, terima sampai kasih. jumpa kawanku. Pak Pastor Loading juga saya pamit karena besok saya tugas Oke. juga. Siap, Pak Dehe. Terima Terima- kasih sudah mampir juga. Terima kasih sudah dibukakan pintu. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf baik kepada para penonton dan kepada Pak Pastor. Ya, terima kasih. Siap. Semoga sehat selalu. Selamat malam, Pak. Sukses selalu. Iya, Amin, malam-malam amin. Pak Dehe. Siap.